Cerita dimulai dengan memperlihatkan Eva, seorang gadis cantik dari desa yang baru saja bekerja sebagai pembantu di rumah seorang model kaya bernama Victoria. Saat itu Eva terkejut melihat tetangganya yang marah-marah kepada pembantunya. Dan terlihat juga Lauro, seorang tukang kebun dan pembersih di rumah tetangga tersebut. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita cantik yang merupakan majikan Eva yang bernama Victorio. Dia sedang menjalani pemotretan di pantai bersama rekannya yaitu Catherine dan juga Andre. Andre yang dari tadi nampak terus-terusan melirik Victoria. Victoria pun langsung peka dan lalu izin ke toilet ketika sedang break syuting. Atas sesaat kemudian, Andre pun ikut izin untuk menghampiri Victoria dan saat itulah mereka segera melakukan kegiatan bercocok tanam. Namun permainan mereka harus terhenti karena kedatangan kru fotografer. Lalu setelah selesai pemotretan sesi kedua, Victoria dan Andre pun melanjutkan permainan mereka yang sempat terhenti di rumah Victoria. Dan sesampainya di kamar, mereka pun langsung melaksanakan kegiatan bercocok tanam dengan penuh semangat. Karena terlalu semangat, Eva pun sampai mendengar suara teriakan mereka dan membuatnya seakan-akan ingin ikut bermain. Keesokan paginya, Eva yang sibuk menyiapkan sarapan pagi terkejut melihat Andre yang sudah terbangun terlebih dahulu. Meskipun menawarkan sarapan, Andre menolak dan mengatakan bahwa dia akan pulang. Eva dengan ramah membuka pintu gerbang. Dan Andre setelah semalam mengamati Eva memberikan pujian dengan mengatakan bahwa wajah seperti milik Eva seharusnya ditempatkan di dunia modeling atau bahkan dunia akting. Eva merendah diri menceritakan latar belakangnya yang berasal dari keluarga miskin dan harus meninggalkan sekolah setelah kehilangan ayahnya serta perjuangan untuk mencari pekerjaan. Mendengar Eva, Andre tersentuh dan memberikan semangat mengatakan bahwa Eva harus tetap berjuang. Eva lalu kembali ke rumah saat dipanggil oleh Victoria. Victoria menanyakan apakah Eva sudah menyiapkan sarapan. Dan setelahnya, Eva pun diminta untuk bersiap karena dia akan pergi sebentar lagi. Pada malam harinya, Lauro datang menemui Eva dengan berusaha naik pagar. Pria tersebut adalah untuk berkenalan dengan pembantu baru di kompleknya. Setelah berkenalan, Lauro mengungkapkan bahwa ia sering mendengar suara Victoria yang bercocok tanam hampir setiap malam. Dan ia meminta Eva untuk sesekali menyaksikan aktivitas itu, karena menurutnya teriakan Victoria sangat merdu. Namun perbincangan mereka terhenti ketika Lauro dipanggil oleh majikannya dan diminta untuk pulang. Pagi harinya, Victoria berangkat kerja dan menitipkan rumah kepada Eva. Setelah berbelanja sayur, Eva melanjutkan tugasnya dengan membersihkan rumah. Saat membersihkan kamar Victoria, ia secara tak sengaja menemukan beberapa sarung pengaman yang berserakan di atas karpet. Eva memutuskan untuk membersihkannya, dan dalam proses tersebut, ia menemukan lagi sarung pengaman yang masih baru. Eva memilih menyimpannya untuk keperluan pribadinya suatu saat nanti. Di malam berikutnya, Lauro kembali mendatangi Eva. Eva yang terbangun menyambut kedatangan Lauro. Lauro mengatakan bahwa keluarga bosnya sedang keluar dan ia merasa bosan jika hanya berada di rumah sendirian. Mereka pun memiliki waktu untuk ngobrol lebih leluasa. Saat itu, tangan Lauro mulai merangkul Eva dengan berani. Meskipun Eva awalnya bersikap biasa, namun ketika Lauro menunjukkan perilaku tidak pantas, Eva merasa kesal dan memintanya untuk pergi. Eva kembali ke kamarnya dan merasa bosan tanpa tahu harus melakukan apa. Ia teringat akan sarung pengaman yang ditemukannya di kamar Victoria. Eva kemudian mengambil sebuah terong dari belanjaannya dan membungkusnya dengan sarung pengaman tersebut. Dengan terong tersebut, Eva mencoba menghilangkan kejenuhannya. Keesokan paginya, saat Eva sedang menyiapkan sarapan, ia dipanggil oleh Victoria. Khawatir makanannya akan gosong, Eva tidak langsung naik ke atas. Beberapa menit kemudian, setelah selesai masak, Eva baru masuk ke kamar Victoria. Namun di sana ia kaget mengetahui bahwa Victoria sedang melakukan kegiatan bercocok tanam bersama teman wanitanya. Eva lalu memutuskan untuk keluar sejenak selagi Victoria menyelesaikan kegiatannya. Sesaat kemudian, Eva dipanggil untuk membawakan minuman kepada Victoria dan temannya. Saat memberikan minuman, dari tatapannya Victoria terlihat mulai menunjukkan ketertarikannya pada Eva. Setelah memberikan minuman, Eva keluar dan menemui Lauro di depan rumahnya. Lauro datang untuk meminta maaf atas ulahnya semalam. Karena masih ada Victoria di rumah,
Eva meminta Lauro untuk datang lagi nanti malam. Pada malam harinya, Lauro kembali menemui Eva. Permintaan maafnya pun telah diterima oleh Eva. Dengan situasi rumah Victoria yang sepi karena diperkirakan Victoria akan lembur, Lauro dan Eva bisa bebas untuk berbincang. Di tengah obrolan, Eva tiba-tiba merasa ingin bercocok tanam. Ia segera mengajak Lauro untuk masuk ke kamarnya dan begitu sampai di kamar, mereka berdua langsung memulai kegiatan bercocok tanam untuk pertama kalinya. Namun Lauro cepat lelah, dan hal ini membuat Eva sedikit kesal karena Lauro hanya banyak gaya. Dan yang lebih mengesalkan, setelah selesai Lauro langsung pergi begitu saja. Eva merasa menyesal setelah mengajak Lauro untuk bercocok tanam pada malam itu. Pada keesokan paginya, terlihat Eva sedang membersihkan rumah. Saat hendak membersihkan kamar Victoria, rasa penasaran mendorong Eva untuk mencoba kasur mewah miliknya. Eva mencoba kasur tersebut dan sejenak larut dalam hayalan tentang Andre, kekasih Victoria. Sayangnya sesaat kemudian, Victoria pulang tanpa sepengetahuan Eva. Tanpa marah, Victoria malah membiarkan Eva yang sedang melakukan senam dua jari. Setelah selesai, Eva diminta untuk mandi dan Victoria memberikannya pakaian miliknya. Eva keluar dari kamar mandi dengan menggunakan pakaian tersebut, dan Victoria langsung mengajak Eva untuk nonis, alias bercocok tanam sesama jenis. Pada sore harinya, Eva menemui Lauro dan memintanya untuk datang pada tengah malam nanti. Waktu tengah malam tiba, Lauro datang ke kamar Eva. Eva meminta Lauro untuk membuatnya senang dan berharap agar bercocok tanaman kali ini berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Tanpa banyak bicara, mereka kembali bercocok tanam untuk kedua kalinya. Suara indah dari Eva menarik perhatian Victoria yang ternyata belum tidur. Namun lagi-lagi baru juga bermain sebentar, mereka sudah selesai. Dan Victoria yang mendengar sedikit menertawakan mereka. Keesokan harinya, Victoria memanggil Eva untuk mendatangi kamarnya dan ingin berbicara. Victoria ingin mengetahui aktivitas Eva semalam. Eva yang merasa panik dan bingung memilih untuk meminta maaf kepada Victoria. Untungnya Victoria hanya menanyakan secara santai dan merasa bahwa apa yang terjadi adalah hal yang wajar dan memberikan pengertiannya kepada Eva. Victoria kemudian memberitahu Eva untuk mengajak kekasihnya yang kemarin malam untuk datang lagi ke rumah nanti malam, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana yang akan dijalankan. Setelah berbincang sebentar, Victoria mengajak Eva untuk kembali melakukan conis, alias bercocok tanam sesama jenis. Suasana yang santai dan ramah membuat Eva merasa lebih tenang setelah kejadian sebelumnya. Pada malam harinya, Lauro dan Eva memasuki kamar Victoria. Dengan rasa khawatir, Lauro takut jika bosnya akan tahu nantinya. Namun kejutan datang saat mereka mengetahui bahwa Victoria ingin mengajak mereka bercocok tanam bertiga. Lauro awalnya senang. Namun sesaat kemudian ia menghentikan semuanya dengan mengungkapkan bahwa ia hanya ingin melakukan hal ini dengan orang yang dia cintai, yaitu Eva. Reaksi ini memicu kemarahan Victoria yang memaksa Lauro untuk meninggalkan kamarnya. Di saat yang sama, Eva memberitahu Victoria bahwa ia mulai mencintai Lauro dan berencana memperkenalkannya kepada keluarganya di desa. Setelah mendengarkan penjelasannya Eva, Victoria melembut dan mengizinkan Eva untuk menjalin hubungan dengan Lauro. Mereka bertiga kemudian mengakhiri konflik tersebut dan Eva mengejar Lauro untuk meminta maaf dan mengungkapkan perasaannya. Eva mengajukan permintaan untuk menikah dan Lauro menerimanya dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, Victoria mengundang mereka untuk berlibur bersama, di mana Eva dan Lauro merayakan pertunangan mereka. Mereka berdua siap untuk melangsungkan acara pernikahan mereka yang akan datang. Lalu film pun selesai.